Ada kenikmatan dan ada keseruan yang aku nggak temuin di tempat lain. Karena musikal it's singing, dancing, and acting. Gue dapat ilmu, gue dapat teman baru, dan itu menurut gue investasi. Pengen jadi seniman itu tuh bukan hobi gitu loh. Ini tuh aku udah memilih ini tuh sebagai jalan hidup. Biarin aja, semua orang berproses dengan caranya masing-masing. It's not about you anymore, it's not about me anymore, tapi it's about the show. Hai, selamat datang di Encore. Halo Mbak Bella. Terima kasih ya Mada dan Eja. Eja tuh namanya Reza Muhammad toh? Reza Muhammad. Nama panggungnya Reza Muhammad. Nama aslinya Muhammad Syarul Reja. Oh, panggilannya AA Eja. Alah. Yang biasa manggil AA tuh siapa tuh? Teteh. Kalau Mada Hamada. Hamada. Panggilannya ada yang manggil Mada, ada yang manggil Hamada. Tapi nama panjang Hamada Abdul. Gak ada yang manggil Hama kan tuh? Gak ada lah. Okay. Jangan dong. Jangan. Ada yang manggil Ayang gak? Banyak. Ada lah. Kita sama-sama ada dong. Oke. Hari ini Encore mengundang dua manusia luar biasa. Yes. Karena selain dancer handal, ya, mereka dancer yang sangat baik. Mereka sekarang sudah naik peringkat, tidak hanya dancer tapi juga koreografer. Bekerja dengan banyak artis lah ya, gitu. Betul. Tapi yang kenapa mereka diundang ke sini? Mereka pernah main musikal. Betul. Jadi Mada mungkin bukan sebagai pemain tapi sebagai koreografer. Oh, tapi mentas sendiri di musikal belum pernah ya? Belum. Tapi malah Pernah. Oh pernah? Oh pernah? Pentas sebagai ensemble pernah. Oh oke. Nyanyi? Disuruh nyanyi juga. Bisa? Dia bisa-bisain. Kalau Eja tuh ikut sama Tanta ya? Betul, di Alitopan. Dan kerennya Eja di situ ngapain, Ja? Lu gak cuma nari di situ. Enggak, aku di situ jadi pembaca puisi. Jadi penyair. Dan membuka show kan? Show. Iya, ada monolog. Iya, monolog dulu kan. Aduh, gua merinding gitu. Diingat-ingat itu. Itu karena kalau monolog itu gua pengalaman gua monolog membuka acara tuh di Musikal Laskar Pelangi. Itu deg-degannya kan luar biasa ya. Karena kan nih kalau misalnya mood penontonnya udah jelek dari awal karena gue ke belakangnya ribet nih. Nah, lu sendiri kepikiran gak waktu lu ngebuka? Karena kan lu ngebuka itu dengan monolog puisi lagi. Ya. Pertama memang puisi itu kan bukan aku banget sebenarnya Mbak. Jadi kalau dibukanya sebagai penari mungkin aku lebih pede ya. Tapi dilatih sih di art suara. Maksudnya benar-benar mental tuh dikuatin banget sampai akhirnya aku ngerasa kayaknya emang ini tugas gua. Dan memang gua ya diciptakan di sini untuk jadi ini dan gua. Dan itu parah tak. Kenapa tuh? Nggak terlalu banyak gue lihat pemain musikal yang membawakan karakternya seperti Eja. Pada waktu itu dia adalah anak jalanan. Artinya seorang puisi yang bergaul sama anak jalanan gitu kan. Dia pincang. Oh iya. The whole show, including kalau lagi nari dia pincang. Itu keren sih. Mengubah semua postur tubuh juga kan. Udah ada bungkuk itu dapat inspirasinya dari mana aja? Enggak tahu deh. Jadi pas lagi workshop itu aku ngerasa kayaknya harus ada sesuatu yang men-challenge aku juga. Terus aku diskusi juga sama Bang Mehmet waktu itu ya. Terus ya udah punya ide apa? Terus aku pikir kayak gue kalau nari dengan kondisi tubuh gue yang biasa, gue udah biasa gitu. Jadi boleh nggak gue pincang terus gue bungkuk. Oh itu dari lu sendiri? Hasil diskusi sih sebenarnya. Oh oke. Tapi memang pemikiran itu udah ada something apa ya Mas yang beda gitu. Akhirnya gue pikir dengan pincang bisa nih kayaknya gitu. Dan buat aku juga jadi sesuatu yang challenging kan. Ya udah. Dan seberapa seneng ikut Alitopan? Pengen lagi. Stres gak sih? Tapi maksudnya kan balik lagi ya. Kalau misalnya kalian manggung gitu ya, disewa untuk jadi penari di sebuah acara gitu. Let's say Agnes Mo yang nyanyi, kalian dancernya gitu misalnya ya. Itu kan ya sebagai seorang dancer, latihannya mungkin gak terlalu lama. Terus habis itu show udah selesai. Sementara musikal kan panjang gitu durasinya, latihannya gitu. Itu pengaruh gak sih sama kalian sebagai dancer? Rasanya sih pasti beda banget ya. Ya. Sensasinya pun beda banget. Karena kan proses musikal itu kalau kita ngomongin perbedaan antara teater musikal, produksi musikal sama
sama tipe-tipe pekerjaan kami yang lainnya, misalnya kami lagi jadi penari untuk siapa gitu ya, yang proses latihannya tuh biasanya ya paling makan waktu paling banyak tuh ya sekitar seminggu 2 minggu ya. Sedangkan produksi musik kan bulanan ya. Betul. Jadi ya berbanding lurus dengan prosesnya yang panjang, rasanya di ending tuh juga reliefnya tuh bener-bener kayak wah gitu loh, rasanya tuh seperti itu gitu loh. Euforianya tuh nggak terkalahkan sih. Kalau aku pribadi sejauh ini dari semua tipe-tipe pekerjaan as a performer yang aku pernah rasa itu sensasi relief yang paling nikmat itu tuh di musikal sih. Oke, pertanyaan gue sekarang untuk kalian berdua adalah ini. Gimana caranya kamu menerapkan sebuah tarian yang kamu ciptakan untuk this particular scene, knowing penyanyi-penyanyi ini karena sebagian besar cast itu kan penyanyi gitu, bukan dancer. Gimana kamu menerapkan itu ke yang bukan dancer? Jadi mereka perlu latihan lebih gitu. Itu pasti kan treatment kamu akan berbeda sama kalau misalnya yang nari dancer semua gitu. Yang paling fundamental apa? How to make it worknya gitu ya. Artinya mereka harus bisa nih dalam waktu. Biar mereka bisa nangkep lah gitu. Karena kan lu tahu nih orang-orang pasti kan kapabilitasnya kan beda banget sama penari kan udah ngerti nih. Oke gerakannya ini. Nah lu untuk bisa kayak menginterpretasiin yang lu mau nih di otak lo ke bahasa yang mereka bisa mengerti gitu. Ya kalau aku tuh percaya banget sama not only the what but also the how. The how. Jadi saat kita ketemunya sama sesama penari, kita sudah terbiasa dengan mereka yang memang cepat nangkep. Mereka udah terbiasa lah karena mereka itu kan memang profesi mereka gitu, memang udah makanan mereka sehari-hari. Tapi kalau misalnya kita lagi ketemu sama orang yang awam, misalnya kita lagi ketemu sama penyanyi atau mungkin orang-orang lain yang memang kebetulan lagi nge-hire koreografer untuk minta diajarin koreografi, approach-nya pun berbeda gitu, Mbak. How-nya tuh kalau aku pribadi, aku tuh yang selalu aku terapkan tuh adalah cara menjelaskan yang se-clear mungkin gitu loh. Dan cara penjelasannya pun approach-nya itu juga nggak harus selalu dengan istilah-istilah atau terminologi kepenarian gitu loh. Penari-penari gitu loh. Pirouette apa gitu loh. Jazz hand, nggak harus begitu gitu loh. Yang penting harus dijelaskannya tuh approach-nya tuh ya dengan cara yang seawam mungkin juga. Jadi kitanya neranginnya kayak lagi dari nerangin awam ke awam gitu anak umur 5 gitu kali ya. Sedetail itu dan sesingkat itu ya. Cara neranginnya pun juga seolah-olah kayak akunya pun awam gitu loh. Kayak kita awam lagi ngomong ke awam gitu. Kalau aku tuh sih begitu caranya, Mbak. Dan itu kan caranya dan timingnya pun juga disesuaikan gitu loh. Timing di sini tuh dalam arti kan kalau misalnya lagi latihan, proses latihan pertama kali ngajarin di awal tuh pasti kita ngejelasin dulu. Tapi kapan kita ngasih notes, kapan kita mengkoreksi mereka itu tuh juga penting banget gitu loh. Gitu. Berarti lu harus gimana ya? Apalagi kalau misalnya lu udah berkreasi dengan top names di luar sana gitu, kayak lu merasa kayak ada gua harus nurunin banget nih ego lu tuh gimana? Kan pasti ada aja tuh. Dan yang sering sekali kejadian adalah gini, Tak. Adegan sudah jadi, musik sudah jadi, tinggal masukin koreo sebetulnya. Koreo sudah jadi, dikerjain sama anak-anak secara latihan ya. Udah, berarti kan scene itu udah beres gitu kan. Segitu harus live, mereka harus nyanyi. Banyak sekali gerakan-gerakan yang akhirnya harus ditiadakan. Karena kok kalau gerakannya kayak gini nyanyinya nggak masuk, pasti goyang. Itu banyak penyesuaian. Sering terjadi. Dan itu sering banget sampai akhir sebelum pentas juga masih ada perubahan juga kan. Belum lagi kayak tempat gitu, lokasi tiba-tiba beda dengan lokasi latihan. Iya, bentuk panggung misalnya. Itu sering terjadi. Space-nya. Itu gimana tuh? Masalahnya lu kayak bakalan pusing gak sih kayak ini karena ada perubahan sampai sebelum gak show lock gitu ya. Iya, enggak lock nih, karena kalau di film kan semuanya harus lock. Gua kan kalau pengalaman gue di ini harus lock. Jadi kita di kamera udah langsung cepat gitu. Tapi kalau musikal kan nggak bisa. Betul. Kita udah ngedesain tiba-tiba pas musiknya musiknya diginiin. Iya. Terus tiba-tiba lokasinya beda nih. Space sama yang ini. Lu gimana tuh ngehandle ini ya yang gitu. surprise yang kayak gitu. Iya.
Ya ngehandle sih dari awal sih udah harus ngeset mindset yang benar gitu loh. Mentalitasnya tuh udah harus tepat dari awal menurut gue ya. Jadi kalau misalnya terjadi di musikal, misal contohnya di proses produksi musikal itu selalu ada terjadi perubahan-perubahan di tengah-tengah, misalnya karena nanti ada revisi musik kah, atau misalnya ada tiba-tiba durasi atau ada dan lain sebagainya. Itu memang dari awal udah dibahasakan, udah dijelasin tuh ke para pemain gitu bahwa harus selalu siap dengan adanya perubahan gitu loh. Nah, tuh balik lagi. Itu satu. Ya, itu balik lagi pembahasan kita kemarin di mana tuh pas kita ketemu kemarin terakhir. Penting banget adanya sebuah akademi yang menghasilkan seniman-seniman potensi bagus untuk musikal. Iya. Menarik banget itu. Kan? Belum ada tuh. Iya, jadi nggak ketinggalan amat gitu. Iya. Karena kalau nyanyi mah ya udahlah ya. Emang ada dasarnya mereka hampir semuanya penyanyi gitu. Betul. Kan. Tapi kayak Eja bukan penyanyi, ya kan? Waktu itu diajakin main musikal, ya. Dia setengah mampus. Mampus sih itu. Itu setengah mampus. Full mampus. Setiap kalau lo inget kita selalu latihan vokal itu di P7, di Patimura 7. Mukanya Eja kalau udah kelas vokal, waduh, pengen gue cuci lecek banget, kusut banget. Apalagi pada waktu itu Bung Gidi almarhum tuh kan galak banget gitu. Jadi dan dia detail banget bisa ngedenger. Dia gue sering banget ngelihat pas lagi latihan Bung Gidi akan muter. Akan muter satu-satu didengerin sama dia suaranya gitu, dan dia apal semua lagi. Nah nyampe ke Eja dia gini. Pakai tolak pinggang depan mukanya dia, nyanyi lu anjing, gue bilang itu deg-degannya kayak dia sama Lea. Iya benar, hampir semua dancer yang ada di situ langsung pasti makin ditekan gitu kan. Tapi ini ya Mam, itu tuh sebenarnya deg-degan yang menyenangkan. Iya. Karena lu ya seniman juga, lu ngerti proses, lu ngerti this is what it takes gitu kan. Iya, dan aku ngerasa itu tuh pecah telur. Pecah telur yang sampai sekarang tuh rasanya nggak bisa gampang hilang gitu. Malah jadi kangen. Pengen dong ada lagi, pengen dong gue di challenge kayak gini, ngerasa goblok gitu tuh pengen banget gitu. Karena dengan profesi kita sebagai penari, koreografer, kayaknya kita kadang-kadang udah ngerasa gue bisa nih gitu. Jadi kayak kemarin kan seneng dong. Jadi dancernya Bima seneng ya. Turun gunung. Gua punya itu. Kami dari turun gunung. Upama ada Eja dance. Ada yang lain dah. Lo brief gua dulu dong. Gua baru kepikiran tadi soalnya turun gunung, ada wavingnya menggambarkan dancer, terus upama ada Eja dance. Oke. Itu kayak jadi TikTok ini. Boleh tuh pakai lagu ya. Aku tak kuasa gitu ya. Aku tak kuasa. Aku nambahin yang tadi ya untuk preparation dan perubahan-perubahan di awal. Ya karena sebenarnya kita memang harusnya ya sebagai seniman panggung, konsekuensi itu memang udah harus terekam di diri kita. Kalau apa yang sudah kita persiapkan dari mulai tulisan konsep, berpindah ke proses latihan workshop, sampai ke GR, sampai ketemu dengan teman musisi. Itu tuh memang udah harus ditekankan banget kalau perubahan-perubahan itu akan pasti terjadi. Dan itu sesuatu yang jangan jadi sebuah ancaman. Ini sebetulnya tips bagi para aktor musikal. Jadi sebenarnya itu memang harus jadi sebuah proses yang memang harus kita lalui nih. Jadi lu tuh sebenarnya manggungnya, the day-nya itu tuh ya udah manggung. Tapi sebenarnya proses utamanya tuh adalah itu. Si adjustment, perubahan-perubahan dan menurut gua itu adalah salah satu proses yang bikin kita semakin bisa maju. Semakin bisa kayak Lu ngerasa dapat banyak ilmu waktu ikut Ali Topan? Wah, banyak banget. Karena di sana aku bisa mengekspresikan diri bukan cuma dari badan ya, tapi juga dari bagaimana aku ekspresi, interaksi ya yang semuanya itulah gitu. Dan aksi reaksi semua segala macam. Aksi reaksi terus aku juga baru diperkenalkan sama cara
sama latihan nyanyi itu kayak gimana gitu. Mungkin ini jelek banget ya, Padahal kan lu Eja vocalizing tuh gimana ya? Bang, itu dia. Eja vocalizing gimana nih? Perasaan. Nggak, ini kebanyakan ya Eja kalau lagi vocalizing terus Gidi udah mulai mendekat nih gini. Duduk aja, nunduk aja Kupingnya udah. langsung dideketin, kupingnya makin deketin ke mulutnya. Mana nih? Mana? Ayo dong gitu. Oke, Mada, aku mau tanya, apa sih, gimana sih ceritanya seorang Hamanda Abdul tuh jadi dancer? Yes, awalnya. Awalnya tuh gimana? Duh, ini kalau misalnya diceritain secara detail panjang. Oke, Tapi 4 jam kita hari ini ya guys, 4 jam. Gampang bisa di part A, B, C. Versi singkatnya tuh adalah aku tuh dulu dari kecil sebenarnya udah terpapar sama seni tuh lumayan banyak. Oke. Tapi sebenarnya awalnya bukan di nari. Oke. Mama tuh dari dulu tuh pengen banget aku tuh belajar musik gitu, Oke, musik. apapun lah. Iya. Piano. Kebetulan di keluarga tuh main musik, tapi Oke. cuma sebagai hobi ya Mbak, Ya, bukan profesional. profesi gitu. Jadi di rumah tuh ada piano. Jadi kalau lagi kumpul-kumpul keluarga, Ada itu yang tuh kegiatannya main. selalu ada satu yang main piano, terus semuanya nyanyi sambil Nyanyi, pecah-pecah ya. suara. Ya, Pulang sekolah selalu dipaksa sama mama untuk duduk di samping dia belajar baca not balok apa segala macam. Tapi seperti memang nggak passionnya di situ, jadi nggak ada yang nyantol sedikit pun gitu loh. Terus selain musik, mama juga maksain kayak belajar nyanyi gitu. Sama nyanyi lumayan suka, tapi nggak se-passionate itu gitu loh. Jadi ya sekedar nyanyi-nyanyi dikit-dikit mah masih bisa Berarti lah, bisa masih Bu suka dikasih gitu. challenge di next project Bu. Lo kan emang udah refill. Refill. Nah, selalu setiap tuh pulang sekolah tuh sama mama setiap minggu tuh dikasih PR gitu kayak minggu ini PR-nya tuh adalah belajar harus ngafalin salah satu lagu wajib Indonesia gitu atau lagu rakyat. Setiap 1 minggu tuh harus ngafalin. Itu yang terjadi. Jadi dari kecil tuh udah Sudah terpapar sama diperkenalkan dan seni, sangat sama dekat seni. dengan seni. Oke. Terus waktu akhirnya beranjak remaja, dari kecil ke remaja mulai suka sama baca puisi gitu. Oh, wow, Jadi oke. sering saat itu diikutin lomba baca puisi. Serius? Iya, Lo pageant nih? Wow, oke. Lomba baca puisi Lomba lumayan baca. menang-menang gitu dan akhirnya sama mama Lu juga tuh pernah itu kan, Dak? apa? Remaja ceria kan? Waduh. Apaan Itu tuh? kayak abang none gitu loh. Iya, Oh. semacam abang none gitu Jakarta. lah. Pageant gitu Beauty lah. pageant. Iya, Iya. Remaja ceria inget aja lo. Umur tapi itu topik Kan umur pacar berapa? gua temen lo. Zaman SMA. Makanya kita nongkrong bareng. Oh iya, bener. Oh, ini banyak cerita ya dari Banyak SMA. cerita. Wow. Nah gitu terus ya udah terus mama tuh kerjaannya dari kecil tuh emang udah selalu ngedorong-dorong tampil di depan orang. Kalau lagi ada tamu ngumpul di rumah tuh, Mada coba baca, Mada coba storytelling, Mada coba apa gitu-gitu. Oh, Tapi ditanggap Iya, sama iya. ibunya sendiri. Betul. Nah. jadi dari kecil tuh udah di grooming seperti Iya, itu iya, gitu iya, kayak iya. untuk tampil di depan orang gitu loh. Tapi sampai suatu ketika kebetulan kan orang tua kan kerja di KBRI, Mam ya. Dan di KBRI itu kami tuh tinggalnya tuh di KBRI di dekat KBRI, orang tua kerjanya di KBRI. Nah, di KBRI itu tuh selalu ada kegiatan pengenalan kebudayaan Indonesia. iya, Salah satunya tuh selalu ada workshop tarian Iya, iya. tradisional Indonesia, Tradisional, iya, alat iya, musik iya. Indonesia. Iya. Nah, aku tuh selalu tertarik setiap kalau misalnya lagi ada workshop tari Indonesianya, aku selalu ada di situ nongkrong nontonin. Liatin. Terus pulang ke rumah langsung mau ngomong sama mama, mama, tadi aku ngeliat abis ada tari Bali, aku bisa loh nih gitu. Kayak gitu-gitulah. Oke. Di situ tuh mulai kelihatan tuh bahwa anak gue itu sepertinya ketertarikannya sama itu gitu loh. Nah itu tuh awal mulanya tuh muncul tuh ada indikasi-indikasi itu. Tapi kemudian ya udah nyelesain sekolah itu nggak betul-betul disalurkan secara serius sama mama semua itu. Sampai akhirnya SMA. Waktu saya lagi aktif-aktifnya jadi anak paskibra. Paskibra lagi. Wow. Dulu lagi jadi anak paskibra. Ada alasannya kenapa pilihnya Kenapa? paskibra Mbak? Karena kan paskibra itu kan juga tampil bro. Ya, Ya kan? betul. Paskibra itu kan juga Itu ya. tampil. Tampil, ya, Itu kan ya. kita kan jadi tontonan orang Iya, dengan iya. formasi, buka barisan dan Iya. segala macam. Jadi itu sebenarnya itu udah naluri pengen tampil sebenarnya kita paskibra gitu loh. Sampai akhirnya di situ entah kenapa saya ceritanya tuh suatu hari menemukan ada sebuah dance company di Jakarta yang cukup terkenal. Itu adalah sebuah dance company namanya Van Dance Company. Oke. Van Dance Company ini adalah salah satu dance company yang sudah cukup lama, yang senior gitu.
aku akhirnya tiba-tiba datang ke sana untuk kepikiran untuk coba mau jadi Gabung, audisi pengen deh jadi penari kayak yang ada banyak di TV-TV gitu loh. Datang ke sana masih pakai seragam sekolah, audisi keterima langsung tiba-tiba itu yang menjadi awal mula dari segalanya. Disitulah saya pertama kali ketemu sama Reza Muhammad karena Reza pun juga itu adalah salah satu stepping stone-nya Eja juga masuk ke industri tari Indonesia tuh di situ. Ya obviously kalau Mada tidak ada persoalan orang tuanya tidak keberatan kamu jadi dancer profesional. Sebenarnya mereka keberatan. Nah ini kan. Sebenarnya. Hampir semua ya. Hampir semua. Seniman-seniman itu. Terus gimana cara lu berjuang? Enggak, ini adalah salah satu pilihan hidup gue. Membuktikan ke keluarga itu gimana? Iya, membuktikan ke keluarganya gimana? Apa sampai sekarang masih suruh jadi dokter? Jangan-jangan. Enggak. Sekarang sih alhamdulillah. Sambil koreo gitu. Gua agak takut ya. Kalau dokter gua gerakan patah-patah tangannya gitu terus operasi gua pakai apa koreo gitu masuknya dengan pirwe dan segala macam. Halo, apa kabar kamu semua? Gitu. terus kapan kelarnya operasi gua? Pasang musiknya tuh. Waduh, abis rave kayaknya dokternya tadi malam nih. Agak males ya. Sebenarnya kalau di support banget sebenarnya enggak. Dari dulu tuh sebenarnya dari awal ditentang untuk jadi seniman tuh sebenarnya ditentang. Mereka keluarga tuh maunya aku tuh jadi orang yang kerja di behind the desk gitulah. Karena kakak-kakakku juga semua kerja kantoran dan mereka sukses juga, sekolahnya tinggi-tinggi. Tiba-tiba ada salah satu anaknya yang pengen melenceng jadi seniman. Jadi awalnya ditentang dulu, tapi di situ ya dengan energi dan gejolak anak muda yang saat itu lagi dimiliki, ya tentu melalui proses yang tidak mengenakan dulu dengan memberontak dulu saat itu sempat begitu. Not recommending this, gitu. Bukan sebuah hal yang harus dicontoh juga nggak selalu, tapi it happens gitu dan aku bersyukur bahwa saat itu terjadi seperti itu karena itu yang akhirnya bikin aku tuh ada di titik ini gitu loh. Tapi aku ingat pernah ada satu momen di mana waktu aku masih SMP atau SMA gitu ya, saat lagi ditentang-tentangnya itu aku pernah bilang begini ke orang tuaku, "Mah, aku tuh pengen jadi seniman itu tuh bukan hobi gitu loh. Ini tuh aku udah memilih ini tuh sebagai jalan hidup gitu." Aku ngomong itu dan itu tuh keluar dari umur anak SMP. Jadi saat itu tuh terlihat sekali gitu bahwa anak ini nih, si Hamada remaja ini nih udah melewati proses berpikir yang sedalam itu sampai akhirnya udah benar-benar dia yakinnya udah menemukan sesuatu gitu lah. Ya cuma akhirnya sempat ngejalanin dulu profesi sebagai seniman, tanpa restu orang tua dulu sampai akhirnya udah ada di titik ini mereka akhirnya pelan-pelan ternyata nih anak serius. Dia akhirnya nggak main-main. Kuncinya kan konsistensi. Tapi proyek apa yang pas keluarga lu lihat? Anak gue emang di sini nih gitu. Suka nonton gak sih? Kalau kamu manggung gitu nonton? Lebih seringnya di TV sih dulu kalau di TV. Karena orang tua kan udah tua ya, jadi jarang yang datang gitu. Tapi kalau di TV sering. Orang tua udah tua. Orang tua udah tua. Kalau muda namanya orang muda. Kaulah. Tadi pertanyaannya apa Mbak? Iya tuh kan. Project apa? Di titik gimana keluarga pas ngeliat anak gua. Approve. Sebenarnya bukan projectnya karena project kan ada banyak sekali waktu itu yang mereka rutin tonton gitu ya. Tapi the moment saat mereka lihat bahwa anaknya tuh benar-benar akhirnya bisa make a living out of dancing, out of being an artist gitu. Akhirnya dia sadar bahwa ternyata dia serius dan dia bertanggung jawab ya sama pilihannya gitu loh. Nah sekarang pertanyaan yang sama buat Eja, tapi pertanyaannya lebih gini. Kamu kan dancer. Boleh sebut produk dong. Kamu salah satu main dancernya Agnes Mo ya. Untuk kemudian kamu berapa lama ikut di Agnes? 20 tahun. That's a long time ya. It's a long time. Bagaimana caranya dari situ kamu memutuskan gue mau jadi koreografer? Kepincut apaan gitu? Kena wahyu kah? Gitu kayak koreografer aja deh gitu kan. Maksud aku kayak gue kenal banyak dancer, tapi nggak semuanya jadi koreografer. Jadi yang membedakan apa gitu? Awalnya pasti kan seneng nari dulu ya, Mbak ya. Seneng nari dulu, berproses, latihan ini itu sampai ada di titik memang kita ngelihat sebuah production itu ada ketertarikan. Kayaknya
keren ya kalau gue bikin begini begitu gitu. Oh gue bisa nih bikin blockingan begini begitu. Dan ngelihat senior koreografer ngelakuin hal itu, terinspirasi kan ya. Terus akhirnya ya momennya sih sebenarnya berjalannya waktu, karena mungkin di Nezindot sendiri, Nezindot itu tim dancernya Agnesmo. Di situ memang sudah kelihatan kan yang senior udah makin senior gitu. Aku juga udah makin beruban gitu ya. Oh kayaknya coba aja bantuin di part ini. Jadi sedikit-sedikit, nggak secara gelondongan langsung jadi tapi mungkin session yang ini gitu, sequence yang ini lu yang bikin dulu, Terus kok ngerasa nyaman dan karena kita all out ngelakuinnya, akhirnya mungkin dari situ terciptalah sebuah karya yang biasa karya kalau tulus tuh indah aja gitu ya. Karena kan kita kan nggak punya sekolah dansa, ya artinya yang sertifikasi menjadi seorang koreografer. Kita kan nggak ada. Ini kan kalian semua ini atas dasar pengalaman dan bakat. Otodidak. Iya, pengalaman panggungnya banyak, jam terbangnya banyak. Jadi lebih terbuka sama hampir semua jenis tarian karena kayaknya kalian udah lumayan keliling dunia ya, nari kemana-mana gitu. Yang gue kepengin tahu tuh Mada deh ya. Selama ini kan selalu pegang penyanyi toh banyak kan, penyanyi kan. Kok tiba-tiba megang musikal? Kalau di aku pribadi, sebenarnya saat aku ngejalanin karirku nih sebagai koreografer dan udah memilih pengen fokus jadi koreografer sekarang, aku sejujurnya tuh emang punya bucket list Mbak. Punya bucket list untuk tipe-tipe pekerjaan seperti project apa seperti apa aja yang aku tuh pengen kerjain. Dan honestly adalah semuanya. Karena itu tuh adalah bagian dari challenging diri sendiri juga. Gue pengen tahu deh nih, gue bisa nggak sih untuk jadi tipe koreografer untuk tipe project seperti ini, atau jadi koreografer untuk tipe project seperti itu gitu. Jadi itu sebenarnya itu tuh adalah list pencapaian yang pengen aku capai gitu, yang memang semua itu ada dan semuanya itu alhamdulillah sampai sekarang nih udah banyak yang checklist dan yang terakhir itu memang adalah musikal gitu. Dan karena musikal itu menurut aku tuh adalah another level karena punya keseruan sendiri, punya cara berpikir sendiri gitu ya. Cara eksekusinya itu pun juga beda. Approach-nya pun juga harus beda. Beda itu yang namanya proses penciptaan koreografi untuk penyanyi di atas panggung sama proses penciptaan tarian untuk musikal, di mana di situ tuh ada cerita yang harus dipikirkan, ada nyanyian juga yang harus dipikirkan gitu loh. Jadi cara berpikirnya tuh otak tuh ditantang untuk berpikir dengan dari sudut pandang yang berbeda gitu loh. Setnya yang menarik itu ya. Kamu udah berapa kali menjadi koreografer untuk musikal? Koreografer untuk musikal masih bisa dihitung jari saat ini 4 judul. Masih pengen di sini? Masih pengen. Secara duit banyakan mana? Banyakan yang lain. Berarti kurang sejujurnya banyakan yang lain sejujurnya. Langsung didor loh. Langsung didor sama ibu produser. Tapi langsung dijawab. Gua jadi itu loh, anak-anakan Jawa yang di mobil itu. Yang malah. Ini pertanyaan menarik. Ininya kayak gini, dugu. Ini pertanyaan ini satu hal yang ini selalu terjadi di setiap episode semuanya pembahasan yang pembahasannya adalah kagak ada duitnya. Ini sangat menarik karena kan proses latihannya kan panjang. Proses yang panjang. Kami para koreografer dan penari-penari lain, profesional lainnya sudah terbiasa untuk make money itu dalam proses yang singkat gitu ya. Dengan proses latihan yang sangat panjang sampai berbulan-bulan, berarti bisa melibatkan sampai ratusan hari jumlahnya. Itu tuh kalau misalnya dibagi rata tuh nih kayak ini nutup nih sebenarnya gitu. Tapi, nah ini nih yang menarik. Tapi ini kalau aku ya, ini jujur nih. Dari semua tipe project yang pernah aku kerjakan, ini hubungannya sama yang tadi kita pernah sempat bahas di awal. Rasa fulfillment salah satu fulfillment yang rasanya tuh paling kompleks dan paling
paling gimana gitu tuh itu tuh ada di musikal, Mbak. Ada di Itu musikal. yang Itu tuh ada sebuah tuh ya. itu tuh ada Itu yang nggak bisa dihargain. ya itu ada kenikmatan dan Priceless. ada kenikmatan dan ada keseruan yang aku nggak temuin di tempat lain. Itu yang bikin addicted gitu. Ya betul. Memang feeling musikal gitu. itu Addicted. prosesnya kok. Terutama kalau prosesnya menyenangkan ya. Artinya kita kerja sama semua orang yang enak gitu, nggak ada terlalu banyak drama dan lain-lain. Ya memang ngangenin. Makanya biarpun nggak ada duitnya, gue tetap aja ngerjain lagi dan lagi dan lagi. Ya bodok. Real. Tapi ya aku ngerasa at this point ya ada satu mindset yang aku tanam dari dulu. Itu duit bukan segalanya. Artinya adalah gini loh, dengan proses yang panjang mungkin secara biasa mendapatkan duit yang cepat, tapi lo dibayar 10 juta kerja cuma 3 hari. Ini dibayar 10 juta kerja 3 bulan gitu kan kira-kira. Kalau aku mindsetnya gini, gua kan nggak kuliah. Gue nggak kuliah tari, gue nggak ngambil pendidikan tari apapun, tapi dengan gue di sini dibayar, dibayar, gue dapat ilmu, gue dapat teman baru, gue dilatih sama orang-orang hebat, dan itu menurut gue investasi. Jadi apa bedanya dengan gue kuliah bayar berpuluh-puluhan juta, di sini gue dibayar anyways gitu. Dan itu mungkin jadi mindset aku dari dulu, karena proses dari sekolah tapi dibayar malah ya. Betul, dan proses jadi penari pun walaupun udah hitungannya profesional dancer, penari juga dibayarnya juga nggak besar, Mam. Bayarnya juga segitu. Tapi kita mikirnya nggak usah ke situ dulu gitu. Mikirnya gue dapat ilmu, dapat kesempatan, dan dengan link itu kan kita jadi makin luas linknya, dan harapannya kita ngasih yang terbaik. Next kita akan dapat kesempatan lagi yang lebih baik. Jadi mindsetnya itu sih. Kalau pertanyaan selanjutnya nih untuk kalian berdua ya, yang sudah pernah terlibat, Eja bahkan udah jadi pemain gitu kan, Mada sebagai koreografer. Ada pesan-pesan gak sih buat aktor musikalnya sendiri dalam menghadapi sebuah koreografi? Ngerti gak lo masuk pertanyaan gue agak berlibet ya? Gimana ya maksudnya? Jadi basically apa yang mereka harus prepare lah. Mereka sudah harus punya basicnya apa? Basicnya apa yang harus mereka punya? Karena gini, kayak waktu terakhir aku sama Uda David, kita ngomongin Uda David Fitrek. Nari itu kan ada seperti juga nyanyi, ada ininya apa tuh? Basic. Bukan basic, kayak sebutannya lah, istilahnya lah, kayak itu terminologinya ya, pirouette, apalah ya banyak lah itu, banyak penyanyi yang nggak ngerti kan itu. Jadi itu dia, kita mau audisi nih, ada tips apa yang bisa kalian kasih untuk para calon aktor musikal di bagian narinya? Kayak basic apa yang mereka harus prepare lah. Prepare. Kalau menurut aku mereka juga tetap perlu menginvestasikan waktunya untuk ngambil kelas nari juga, Mbak. Jadi kalau misalnya mereka memang serius ingin bermusikal, walaupun mereka sebenarnya forte-nya, background-nya lebih di singing, lebih di nyanyi. Kalau misalnya emang udah memilih musikal, berarti sudah tahu bahwa di dalamnya pun juga mereka harus menginvestasikan waktu untuk ngambil kelas acting juga, ngambil kelas nari juga, gitu loh. Walaupun mungkin porsinya disesuaikan gitu, karena dia nyanyi, jadi mungkin dia latihan nyanyinya lebih banyak, tapi berapa persennya dia tetap harus menyisihkan waktunya untuk ngambil kelas nari juga. Itu mau nggak mau gitu. Kalau misalnya memang pengen bermusikal, karena musikal it's singing, dancing and acting gitu loh. Jadi memang harus sadar untuk punya kemauan itu gitu. Terus yang yang minimal tuh adalah cari aja kelas yang ngasih pelajaran basic-basicnya aja gitu loh. Nggak harus belajar sampai yang harus kayak ngambil kelas koreografer yang susah-susah gitu, atau ngambil harus sampai bisa koreografi yang gimana banget ya. Kalau misalnya bisa ya syukur, tapi maksudnya yang penting basic-basicnya, foundationnya aja lah yang penting tahu. Sama terminologinya lah ya. Terminologinya kalau bangsa pirouette dan jazz hand ngerti kali. Plie apa segala macam. Gitu lah kan. Gitu. Maksudnya kalau gitu juga, tapi sebenarnya nggak harus ngambil kelas kan. Terminologi kan bisa belajar di YouTube juga kan. Artinya memang maksudnya gini, semua pemain calon dan pemain musikal itu karena memang nyanyinya kan udah pada bisa sebetulnya gitu. Memang harus menyediakan, kalau lo mau jadi yang solid ya memang harus
ikut kelas nari, ikut kelas acting. Iya sih, memang. iya sih. Ini kan yang kita bicarakan waktu itu ya. Kita pengen bikin sekolah begitu ya. Eja udah ngayal banget. Gua udah ngayal banget. Kayak lantai satunya gitu, lantai duanya gini, lantai gedung berapa tingkat? Ini boleh diobrolin. Boleh dong. Oh, menyenangkan sekali sekalian promosi ada ya. Jadi gini. Soalnya gini, kalau kita ngomongin sekolah ya, sekolah musik. Sekolah musik banyak. Ada EGMS, ada Prowacaraka gitu, Bina Vokalia pada aku nggak tahu apakah masih ada Bina Vokalia, tapi untuk nyanyi itu lumayan banyak. Tapi untuk nari aku lagi nyari di sebelah mana sih ya kalau gue pengen bisa hip hop kayak Eja gitu. Gue belajarnya ke siapa? Ada ininya nggak sih? Ada sekolahnya nggak sih? Atau tempat les lah setidaknya gitu. Kalau sekarang tuh khususnya di Jakarta ya, di Indonesia juga ya, mostly itu kelas-kelas udah banyak sih. Dari nama Rina kan udah jelas, tapi nama Rina kan hanya balet gitu ya. Tapi biasanya sekarang tuh memang satu studio dia memang ngebuka open class untuk beberapa genre yang beda-beda. Jadi mungkin umurnya range-nya bisa berapa aja? Setua gue juga boleh. Boleh. Tapi kelihatan bodoh gitu sama anak-anak kecil. Ogah gue. Takut encok aja Bu. Biasanya kan itu ada klasifikasi ya nanti yang anak-anak. Ya gue klasifikasi aja gak masuk kayaknya dah. Waktu itu ada di FX ada ya waktu dulu ya? Ya ada apa itu kalau nggak salah ada steps, ada SBSD. Masih ada itu. SBDS sorry. Masih ada steps itu. Masih ada. Dulu juga ada yang sekarang di makin ini, banyak yang juga di, kok. Radio Dalam yang di pojok. Ya itu dulu punya Gigi Arts. Gigi Art of Dance. Oh Gigi Art. Tapi udah tutup, nggak tahu kemana Itu pindah. UP ya? Pindah ke Pondok Ufa, Indah. Ufa pernah situ ya? Ufa pernah ngajar di di sana, situ, aku ya. pernah juga ngajar di sana. Itu udah bubar. Masih ada cuma pindah tempat. Oh pindah tempat. Itu dia apa aja? Dance-nya modelnya apa aja yang mereka? Jadi tuh kalau di dance school seperti itu, seperti semua yang tadi Eja sebutin juga, itu tuh sebenarnya ada dua program biasanya. Biasanya mereka tuh punya program open class. Open class itu tuh adalah ya member open for anyone, for everyone. Siapa aja yang mau datang, nggak ada batasan umur. Tapi belajarnya tuh bener-bener ya udah belajar koreografi aja. Jadi ya kayak tipe kayak kelas-kelas yang ada kita suka lihat di dalam gym center gitu-gitu lah. Nah seperti itu yang semua orang bisa datang gabung belajar koreografi gitu loh. Terus selesai koreografinya hari itu. Setelah itu selesai. Misalnya minggu depan continuity. Iya, nggak continuity. Minggu depan datang lagi, koreografinya beda lagi gitu. Nah, tapi ada juga program yang namanya Dance Academy gitu. Biasanya tuh ada Dance Academy yang ada mereka tuh biasanya punya silabus gitu, ada kurikulumnya. Nah, itu tuh ada juga yang seperti itu. Jadi ada naik-naikan kelasnya. Ada. Itu berapa lama tuh satu program biasanya? Biasanya sih setiap dance school sih beda-beda ya. Ada yang berapa bulan, ada yang sampai setahun, nanti naik kelas jadi dari beginner ke intermediate gitu, terus ke advance gitu. Nah itu kalau di dance banyak. Tapi kayak kita harus bikin sesuatu yang beda. Musikal tuh beda, nggak ada yang. Jadi satu akademi nih, satu sekolah nih lulusannya bisa bisa acting, bisa nyanyi, bisa dance. Itu Eja sama Mada sama gue lagi ngimpi kemarin, berandai-andai. Saya juga ada impian itu sih. Ntar kita gabungin deh. Bagaimana bisa terjadi Art Suara Performing Arts School. Keren kan? Art Suara Performing School ya. Jangan Tanta jadi kepala sekolahnya bubar. Saya ya oke lah. Tanta wakil kepala sekolah, oke. Tanta tapi sebagai, kalau kita ngomongin Tanta sebagai pemain musikal, secara acting dan nari dia nggak ada masalah. Nyanyinya Jack bisa. Padahal saya dulu nyonteknya sama dia loh. Lu salah nyontek berarti. Pantesan lu gak jago-jago. Nyonteknya gua. Ada Bima, ada yang lain, ngapain gue ada nyontek? Geboy gitu, ngapain nyonteknya ke Tanta. Lu mah standarnya rendah juga. Udah dikasih nada aja, terserah dia nyanyinya di mana. Bisa, gue tuh bisa, asal jangan dicampur sama nari. Otak gue kurang multitasking masalahnya. Kurang multitasking. Kalau udah kayak kesulitan dan daripada hancur, gue mendingan ini aja, mendingan lip sync aja. tapi dia curang banget. Kalau dikasih mic ya, daripada ide ngerusak. bagus. Nah, gue mau nanya sama Eja, kan udah pernah ikut musikal di Ali Topan ya.
di dodor gak sih sama yang lain? Ja itu tadi gimana koreonya, itu gimana, ajarin gue gitu. Aku nggak ngerasain itu Oh, ya. enggak. Oke, Karena aku orangnya mungkin cuek aja ya. Maksudnya ya gue begini apa adanya, tapi gue mau tetap berjuang gitu ya. Tapi aku nggak tahu kan isi hati mereka satu-satu. Kayak Tante waktu itu perasaannya ke gue apa, gue nggak tahu. Mbak Mia ke gue perasaannya juga gue nggak tahu. Almarhum Om Gidi gue nggak tahu. Cuman gue nggak mau pusingin orang lain. Jadi apa yang udah gue ambil di situ, konsekuensinya ya udah gue belajarin aja gitu sih. Iya, nggak, maksudnya kayak Tanta bego misalnya, bukan Tanta lah, siapa yang nggak bisa dance lah pada waktu itu. Jangan Tanta mulu lah Mbak, kasihan. Iya, yang ada dia doang. Ada banyak, ada atau tidak ada yang Smile misalnya gitu. Kan Ya, ajarin lah, gue nggak ngerti nih koreo yang ini gitu. Ngerti nggak lo maksud gue? Banyak nggak di donder gitu. sama anak-anak yang lain? Banyak. Banyak. Terus Cukup banyak kayaknya. lo harusnya buka kelas. Iya. Aku ngerasa gini, ya udah barteran ya. Iya. Barteran ya. Waktu part gua, lu yang nyanyi. Enggak. Jadi pada saat di luar sesi latihan, barterannya tuh gitu. Ajarin gua nyanyi part ininya ya. Gua harus kemana ya. Terus lu. Well, that's the beauty of musical actually. Iya, dan teman-teman benar-benar saling support. interchangeable skill. Yes. Karena kan jadi keluarga juga, jadi semuanya kayak ya udahlah, share-nya berbagi tuh, aja lah. berbagi. Ini kan case-nya kan jelas ya, karena memang aku yang bukan penyanyi ada di musical, dan aku ngelihat teman-teman yang di musical yang notabene-nya mereka adalah singer, mereka harus nari gitu. Jadi ini benar-benar interaksi yang oh my god, ini really Saling merasa lah ya enak ininya ya. banget. Itu apa namanya? Kalau kalian kan sudah jadi pemimpin ya, kalau sekarang ya, kalau kita bilang koreografer kan berarti pemimpin ya. Ada ritual nggak yang kalian kerjain? Misal sebelum mulai lah gitu. Pribadi. Oke. Kalau kita kan biasanya ya berdoa gitu. Kalau ritual aku sebelum produksi adalah aku akan masuk ke gedung di mana performance itu akan terjadi, naik ke atas panggungnya, duduk di tengah-tengah panggung, dan aku akan minta izin sama energi yang ada di situ gitu. Kalian punya nggak sih? Ya doa ya, udah pasti doa. Yang berikutnya aku berusaha untuk berinteraksi langsung sama rekan-rekan dan sama venue sih. Maksudnya aku kayak memohon izin dan ke teman-teman juga berusaha untuk menjalin komunikasi batin juga untuk ya sekedar kayak negor apa saling support. Itu sih kalau yang aku lakuin sih. Kalau Manda ada nggak ritual tertentu, bakar dupa kayak menyan kayak ada loh. Jangan salah. Ada banget. Harus disediakan dan segala macam. Kopi. Yes, kopi gorengan menyan. Lah mau jadi apa lu? Mau nari mau ngapain? Saya ngunyah bunga Mbak. Itu dah. Enggak sih, aku sih biasa-biasa aja sih. Enggak yang unik banget gitu. Ya terutama beberapa tahun terakhir ini, ya ini standar sih, dan ini memang bare minimum yang seharusnya memang dilakukan oleh semua penampil, terutama penari ya, karena melibatkan fisik. Stretching dan cooling down itu tuh udah pasti harus dilakukan. Masalahnya tuh banyak orang yang atau penari yang ingat melakukan stretching, tapi mereka nggak ingat melakukan cooling down. Padahal itu tuh sebenarnya tuh sama pentingnya. Sama injury itu gara-gara itu sebetulnya. Cooling down itu kan, saat cooling down itu kan badan tuh kan direlaksasi, ditarik lagi supaya lurus lagi gitu. Kalau di main tenis, habis pertandingan mereka ke locker, di situ disediain sepeda statik. Jadi mereka ngayuh sepeda dulu untuk menurunkan adrenalin dan segala-segalanya gitu. Oke. Jadi itu yang kamu paling sering kerjain, jadi ya ritual apa, melepaskan otot-otot yang kaku dengan stretching. Stretching tuh lumayan panjang aku kalau ngelakuin stretching itu. Bener-bener I take stretching tuh seriously gitu. Ini ada afirmasi yang aku lakuin yang mungkin bisa teman-teman kerjain ya. Itu kita say thanks ke badan kita. Stretching dan cooling down. Jadi pada saat kita mau mulai itu, terima kasih ya udah tahan. Kita bisa ya hari ini ya, semangat ya, kamu pasti akan ngasih bentuk afirmasi ke diri sendiri. Terus pas udah selesai, makasih ya kamu tadi udah ya. Itu tuh komunikasi yang harus nomor satu justru mungkin ya. Keren. Gue belum pernah itu. Iya sama. Gue cuma merem doang. Terus kalau ada yang nyolek, apa nyolek? Jangan colek-colek gue. Kan dia diri sendiri. Jangan nanya. Itu kalau ada yang terus tiba-tiba kayak nggak nyamperin gue, mukanya penuh dengan tanda tanya.
Gak usah tanya-tanya. Belum keluar apa. Belum. Cuman mau ngasih tahu di giginya ada cabai. Tapi gue mau ini dong, mau nanya, bukan nanya apa, pesan-pesan kalian untuk para performance ini. Di saat kalian kan udah beratus-ratus performance yang kalian lakukan. Di saat tiba-tiba nervous atau terjadi kesalahan misalnya. Ya. Itu apa yang harus dikerjain? Apa yang mentality apa yang mereka harus lakukan? Dia gimana ngomongnya? Pokoknya apa yang harus mereka lakukan gitu untuk menenangkan diri. Karena kadang-kadang ya nervous tuh kan bisa kenceng banget tuh. Yang akhirnya bisa bikin kita ngeblank lah, bikin kita jadi gerakannya ngaco gitu. Pesan-pesan apa untuk itu lagi pernah gak? Makanya co-host gue tuh Tanta ya, karena dia banyak banget ngelakuin kebodohan kalau lagi berproses. Kayak misalnya waktu di Kita Cinta pas kita pose terakhir yang habis bola basket, ada kan bola basket, gue nggak karena endingnya harus muterin bola gue jatuh kena drummer. Tapi gue masih pose gitu. Nah itu tuh kayak gitu-gitu tuh. Stay cool aja. Ya. Terusin aja. Karena basically gini loh, justru yang bikin orang jadi tahu kita salah karena kita panik. Ya. Jadi kita ngasih reaction di badan. Nah, jadi sebenarnya gini, dan kalaupun kita salah dan orang lain ngelihat kita salah, kalau kita stay cool mereka akan ya lu manusia juga gitu loh. Yang penting kan kita ya udah. Ya. Paling gak mereka lihat, Mada silakan diminum lo ya, boleh. Oh ya, thank you Mbak. Dance kontemporary dia beda sendiri gitu ya. Padahal lu salah. Ya intinya sih sebenarnya itu solonya. Ya penting lu yakin. Kadang-kadang ada kayak gitu kan. Oh ini memang variasi gerak koreografer ngasih. Yang ini jadi makanya yakin aja ya. Ya yakin aja. Tapi ya kita kan pengennya ada line-line yang memang harusnya sama terus nih gitu. Jangan ada yang beda. Nah itu memang preparation. Udah gitu. Latihan tuh jangan cuma di studio ya. Latihan tuh di rumah dimanapun kita harus PR harus dikerjakan ya. Iya, karena sebenarnya tugas PR itu bukan kita untuk hafal doang, tapi untuk menyatukan energi, gerakan dan apa step-step itu ke badan. Kemarin gitu. baru gue ngebahas kebetulan kan mereka berdua adalah backup dancernya Bima Zeno. Yeay. Terlaluan nggak tuh backup dancernya? Dan mungkin hindari. Jadi kayak shout out to Bima Zeno. Terus si Bima gini, pakai dancer dong Mbak gitu. Ya iyalah, siapa ya? Ya Mada lah, Koreanya siapa? Ya Mada lah, aku seneng kerja sama dia, aku bilang gitu kan. Oh dancernya siapa? Ya Mada pasti ikutan dance sih. Oh terus kayaknya Eja sama Ufa. Bukannya karena gimana-gimana, emang cuman kenalnya mereka itu berdua udah. Gue gak kenal lagi sama dancer yang lain. Kebetulan mereka udah terus, jadi. Enggak ya karena pernah ikut. Iya. Pernah ikut musikal makanya gue kenal gitu kan. Yang gue kenal ya cuman 2 orang itu di luar Hamada. Terus Mada bilang, Mbak jadwalnya gimana gitu kan. Oh iya ya mereka pasti sibuk penuh, sibuk semua. Nggak apa-apa, aku coba aja. Ntar kalau misalnya nggak dapat, baru nanti kita akan Mada akan nyari dancer gitu kan. Ja, jadi gini, gue telepon. Ja, jadi gini, Bima mau bikin single baru, mau bikin MV, ikut gitu. Gue belum kelar ngomong. Itu sulit kuhindari itu. Aku tak kuasa. Aku tak kuasa. Sama, Ufa juga kayak gitu. Jadi aku WhatsAppan sama Mada bilang, ntar aku kabarin ya mereka gimana gitu. Terus kayak nggak lama kemudian aku WhatsApp, Eja oke, Ufa oke. Dia gini, giliran Mbak yang minta. Cepat semua. Guys, di setiap episode kita akan minta narasumber untuk memberikan satu pertanyaan untuk narasumber berikutnya. Nah, ini pertanyaan dari narasumber berikutnya. Sebelumnya. Sebelumnya. Yes. Nih, gimana caranya menghadapi orang yang vibe-nya tidak menyenangkan dalam produksi musikal atau produksi apapun? Nah, kita kan namanya seni panggung ini kan banyak egonya tuh banyak berinteraksi sama orang kan. Betul. Ya, coba dari Eja dulu. Dalam ya, bentar ya, aku baca lagi. Gimana cara menghadapi orang yang vibe-nya tidak menyenangkan dalam produksi musikal atau produksi apapun? Oke, aku izin jawab ya. Di dalam berinteraksi, mau itu musikal atau keseharian, itu tidak ada yang salah. Kita tidak salah, orang lain tidak salah, walaupun mungkin menurut kita kurang tepat caranya atau energinya atau kayak gimana. Jadi menurut aku biarin aja.
semua orang berproses dengan caranya masing-masing. Kita juga nggak tahu kan yang kita lakuin ini menyenangkan buat orang nggak sih? Vibe kita tuh udah cukup bisa mengisi ruang orang lain atau enggak sih gitu. Intinya adalah kasih space orang masing-masing dengan caranya dia masing-masing yang Tapi kalau misalnya ngegangguin kayak aja gitu, ajarin, tabok ya. Ya kalau untuk udah masuknya ke teknis seperti itu, kalau udah masuknya ke teknis sebenarnya ya balik lagi ya kita ngerasa ya kita juga pasti masih banyak kekurangan gitu, dan kalau kita ngelihat temen yang kayak gitu kayak dia memang butuh dibantu deh gitu. Ya udah kita kasih sekali, 2 kali, 3 kali masih bebel sih. Minta kerjaan gua juga. Kan ada koreografernya. Ya artinya kita orang itu boleh bertanya tapi juga punya tahu diri juga. Nah, kita juga boleh memberi tahu. Kalau dirangkum jawaban Eja adalah kita harus punya toleransi yang tinggi. Yes. Apalagi kalau bekerja dengan banyak orang kan. Banyak orang belum tentu banyak kenal semua, belum tentu Iya. semua kenal gitu kan. Kalau Mada Kalau aku mungkin bawa pistol. Dia ternyata lebih barbar. Minimal pentungan lah gitu. minimal Lebih itu tongkat brutal. hansip. Tongkat hansip lah. Cetok. Padahal udah berusaha mikirin jawaban yang bijaksana ini ternyata udah dijawabnya Ini yang namanya brutal. juga angkor gitu. Enggak sih, kalau menurut aku tuh sangat penting untuk semua orang yang terlibat di dalam sebuah produksi itu tuh untuk punya mentalitas bahwa kalau kita lagi di dalam project musikal atau project apapun sebenarnya, itu tuh it's not about you anymore. It's not about me anymore. It's not about the musician, the cast, siapapun gitu. Udah bukan tentang mereka lagi, tapi it's about the show, gitu loh. Kita semua tuh harus ingat bahwa di sini nih di antara kepentingan kita semua nih, kepentingan individu ini, ada kepentingan yang paling di atas segalanya itu adalah keberhasilan show-nya. Jadi kalau misalnya kita emang kebetulan lagi ngerasa egonya kesentil atau misalnya egonya terganggu gara-gara ada cast lain atau ada dari orang Kru lain lah. gitu, dari kru lah atau siapapun itu yang kita ngerasa sampai mengganggu ego kita, ya don't ever take it personally gitu loh. Memang harus selalu dikesampingkan, terus diruntuhin aja dulu egonya. Karena ini at the end of the day semua orang tuh sebenarnya sedang melakukan tugasnya karena pengen show-nya tuh berhasil gitu loh. Mindset tuh harus selalu diingat seperti itu gitu. Aku selalu kalau lagi produksi selalu bilang bahwa the most important thing is the process. You have to follow the process. Lu boleh jago nyanyi, jago nari, jago acting, tapi kalau lu nggak pernah latihan, datang latihannya cuma sekali-sekali, nggak ada gunanya, nggak akan kelihatan juga gitu. Walaupun bisa, tapi nggak akan kelihatan soulnya nggak ada gitu. Karena kan kalau misalnya kayak gitu kan Energinya juga beda. Energi di antara pemain, di antara pemain itu kan penting banget. Di saat lu cuma sendiri, energinya itu bisa bertolak. Dan itu kelihatan loh. Dan kelihatan banget. Energi gitu, gapnya tuh berasa. Energi itu nggak bisa bohong soalnya. Ya makanya bagusnya musical sih prosesnya panjang tuh sebenarnya bisa menjalin juga hubungan. Nah itu keseruan lainnya musikal tuh itu. Itu makanya hampir semua musikal yang pernah gua involve atau gua nonton, endingnya tuh hampir semuanya pasti nangis. Beda dengan bahkan kemarin gua main sama anak-anak. Aduh, baru mulai guys, belum nyampe 5 menit, mewah gue. Nah, itu yang nonton. Ini yang main mereka padahal itu kita cuman dikasih waktu 2 minggu persiapan untuk bikin musikal pentas gitu latihan. Itu aja mereka pas kelar nangis. Aduh, itu tuh rasanya tuh enak banget, indah banget. Nikmat sekali. Oh my God. Pelukan di backstage, karena udah selesai. Saying gitu. thank you Say ke thank satu you sama lain. Jadi Iya, kapan betul. lagi kita dilibatin? Nah kan waktu itu Marek udah bilang, jadi ada mimpi. Gue mimpi mulu ya kalau ketemu lu berdua ya. Mimpi. Tapi hati-hati nih, mulu. masalahnya mimpinya nih di reveal terus di sini nih, berarti Iya, udah mudah-mudahan didoain sama yang nonton. Amin. di reveal terus di sini berarti kan udah Jadi diumumkan. ya ini tak pembahasannya tuh apa peran tarian di dalam sebuah musikal. Nah. Kenapa harus nari? Nyanyi aja sama acting bisa. Kenapa harus ada tarian? Rupanya kalau gue baca di Mbah Google, kenapa ada tarian itu untuk menyokong adegan. Pada saat nyanyian sudah ada belum keangkat, ditambah dengan adegan. Pada saat adegan pun belum ngangkat, ada tarian. Jadi kenapa untuk kemudian di hampir semua musikal pasti ada
musical numbers itu tariannya tuh pasti ada. Nah, kalau misalnya begitu, kenapa nggak dibikin dibalik? Yang lebih ditekankan di tariannya. Seperti yang sebetulnya dikerjakan oleh Eki Production dulu. Ya. Karena mereka semua memang dancer. Ya, memang penari. Memang penari. Itu menarik banget buat gue. Banget. Jadi kemarin sempat Algian bermimpi di tahun depan ingin membuat sebuah musikal tapi yang main dancer. Dibantu dengan pemain musikal yang bisa nyanyi seperti ya udah kesebut beberapa namanya. Ya memang masih harus masih dikondisikan bahwa ya nggak mungkin juga si penari ini terus tiba-tiba jadi main cast. Main castnya harus tetap pemain aktor musikal gitu. Tapi ya it's all about the dance. It's not about of course the music, oke. It's Tapi part of it pasti. Ceritanya harus mudah sekali, nggak bisa terlalu menjelimet, tapi lebih menaikin dance-nya, gitu. Lebih highlight ya. Para dancer di luar sana siap-siap tahun depan. Let's go. Ini waktunya kalian untuk bisa gabung. Sudah diumumkan soalnya, sebuah produksi soalnya musikal. memang kan harus ada audisi, kalau nggak ada 2444 kayaknya tuh nanti penari gue di atas panggung kalau semuanya masuk ya kan. Jatuhnya jadi kayak apa tuh pentas tarian yang dulu kolosal gitu. Nah, itu Flash bisa mob. flash mob. Bisa kalau kita bikinnya di Candi Prambanan sana. Bisa. Iya, bener. Keren sih. Mereka ada panggungnya kan Prambanan tuh. Oke, tolong dong bikin satu pertanyaan untuk narasumber aku berikutnya dari mereka, dari kalian berdua. Tadi kan udah tuh dari Kan tadi kan udah jawab. Sekarang kalian. Pertanyaan untuk next narasumber. Apa? Oke. Kita ini kan di Indonesia ini kan musikal di Indonesia ini kan bisa dibilang belum menjadi sebuah industri, belum bisa dikatakan industri masih komunitas gitu loh, dan komunitas saja masih sangat sedikit, gitu, masih kecil lah gitu loh, karena tim A, tim B, tim C, tim D gitu ya. Kalau misalnya tim A yang bikin produksi ya nonton ya tim B, C, D sebagai jadi penontonnya. Saat lagi tim B yang lagi bikin produksi ya nonton ya tim A, C, D gitu, dan jadi penontonnya itu lagi mereka juga dari kita untuk kita. Rasanya tuh masih seperti itu gitu loh. Nah, kondisi seperti apa atau kapan atau indikator apa saat Indonesia tuh sudah bisa dikatakan sebagai industri? Oke, momen seperti apa? It's a good question, sudah dicatat oleh. Indikatornya apa? Silakan menyiapkan satu pertanyaan buat gue. Udah ada. Oke, silakan. Silakan ya. Apa yang ada di pikiran Mbak Mea dengan apa yang udah Mbak Mea kerja? Oh my god, gue sedih ya. Karena gue kenal Mbak Mea tuh udah lumayan lama ya. Dan gue ngerasa Mbak Mea tuh salah satu orang yang punya kepedulian luar biasa gitu ya. Aku cuman pengen tahu apa sih yang ada di kepala Mbak Mea, yang ada di perasaan Mbak Mea sampai sekarang tuh bisa sebegitu konsistennya dan sangat peduli. Karena aku aja ngerasain di produksi Gita Cinta. Dulu aku di Gita Cinta kan penari di Alitopan jadi ensemble. Aku ngerasain tuh Mbak Mea sangat erat gitu sama kita sebagai pemain, apalagi aku yang bodoh banget waktu itu tapi tetap dapat support. Apa sih Mbak di kepala sama di perasaan Mbak Mea gitu? Bisa jadi Mbak Mea yang sekarang sampai sekarang gitu. Itu pertanyaan dari aku. Ya dibayarin bapak gua lah. Enggak, pasti lebih dari itu. Bisa terus-terusan ada di sini dibayarin bapak gua lah. Maaf Bapak, I love you. Terima kasih Makasih ya, Bapak. Om. Tapi kan akhirnya jadi berkarya jadi banyak juga. Pasti Bapak juga tapi seneng. aku gak ngeliat itu sih. Aku gak ngeliat duit sih di Mbak Mea tuh. Ya, karena Makanya aku pengen tahu nih. Kemauan dia nongkrong itu kan gak perlu duit. Iya. Nongkrong sampai dulu tuh di pinggiran jalan kita makan Kita makan ceker. Kita makan ceker di ikutan. Soto ceker. Gandaria. Oh, nyebut merek nggak Iya, ya. apa dong, kan banyak Gak gitu. apa-apa kan banyak. Apa yang membuat gue terus ada di sini gitulah Iya, ya. dan kayaknya hatinya tuh full banget di sini gitu. Jadi rupanya aku tuh nggak punya bakat seni. Nah, gitu Main tuh. piano nggak bisa, latihan piano jarinya salah mulu. Pokoknya tapi musik itu sangat kental dengan aku. Kenapa? Balik lagi, ibu sama bapak aku senang sekali mendengarkan musik. Jadi dari aku kecil di rumah itu tidak pernah sepi. Tape recorder tuh selalu nyala.
Mau lagi dengerin suaranya siapa, lagi ibu yang pasang atau bapak yang pasang, tapi pasti nyala. Mereka adalah dua orang yang sangat bertolak belakang sebetulnya dalam soal musik gitu ya. Dan kalau dulu kecil tuh bapak suka gini, siapa mau ikut bapak ke Aquarius? Wah itu gue bahagia banget. Karena gue tahu gue kagak usahnya nabung untuk beli kaset mahal kan. Ya, ini tip jadi. Ya jadi kalau si bapak belanja, gue tinggal masukin terus kan keranjangnya dia gitu. Lucunya kalau keranjangnya udah penuh mau bayar, begitu nyampe kasir banyak banget yang sama. Si bapak ngambil yang sama gua. Jadi ya ini gak usah ya gitu. Jadi kita dengar bareng-bareng. Artinya sebegitu dekatnya musik itu sama aku. Keluarganya bapak di Bandung itu tempat rumahnya mereka, Jalan Wastu Kencana itu jadi tempat ngumpulnya artis-artis Bandung. Ada Bang Elvas suka di situ, Trie Utami, ya semua artis-artis yang berasal dari Bandung tuh rata-rata kenal lah Wastu Kencana gitu, karena memang tempat jadi nongkrong. Ibu di luar daripada ngajarin suka sama lagu, itu dia ngajarin aku suka sama tradisi, terutama dari Eyang. Jadi Eyang tinggal di Bandung pada waktu itu, datang ke Jakarta, kadang-kadang suka datang ke Jakarta. Nggak ada yang bisa nemenin dia nonton Sri Mulat pada waktu itu di tim. Kita rumahnya di Pondok Labu, ya jauh banget. Nonton ke tim. Pada saat itu lagi belum ada tol dan segala macam. Belum lah, tapi nggak macet Oh iya benar-benar. Tapi nggak macet sekarang lah. Sama sekali nggak macet bahkan. Itu setiap Eyang ke Jakarta pasti aku akan diajak nonton Sri Mulat. Nah, gue tuh kalau nggak ada yang nonton Sri Mulat ya. Live. Udah di TV. Udah di TV kan. Udah di TV. Kalau lo lihat pertunjukan live, sebelum layar itu terbuka akan ada bapak-bapak tua, dia akan mainin kayaknya kecapi itu ya, kalau nggak salah ingat, dia akan main kecapi terus dia nembang. Terus abis gitu layarnya kebuka, mulailah ceritanya begitu lagi aja, udah gitu. Tapi ya buat aku kayak ini menyenangkan banget ya. Hari ini si Cahyono Tarzan jadi ini, besoknya pertunjukan lain dia jadi si ini gitu. Kayak ganti-ganti perannya kan tukar-tukar, itu sangat menarik buat gue rupanya. Untuk kemudian singkat cerita diajak ke London sama ibu. Ibu bilang kamu harus nonton. Ibu nggak tahu kamu suka apa enggak, tapi ini bukan opera karena aku udah pernah nonton opera dan aku nggak suka. Lebih karena nggak ngerti bahasanya apa. Kayaknya kamu akan suka, kata ibu. Kalau kamu suka nonton Sri Mulat, harusnya kamu suka nonton ini. Oke, diajaklah nonton Phantom of the Opera. Itu tahun 80 berapa ya? Pokoknya baru banget keluar tuh. Mungkin baru setahun 2 tahun yang nyanyi masih Sarah Brightman bahkan. Jadi nonton itu dari awal sampai pulang nggak kedip gua. Udah buleleran air mata gitu kan. Ini bagus sekali, ini apa? Bu ini apa? Ini namanya musikal. Udah, jadi jatuh cintanya sama musikal itu gara-gara Sri Mulat. Sama diajak nonton West End, West End bukan Broadway. Udah, dari situ nggak terjadi apa-apa dong. Sampai aku udah selesai kuliah, pulang ke Jakarta, bapak ulang tahun. Terus bukan bapak, adiknya bapak si Om Deddy ulang tahun, ngundang kita ke makan-makannya tuh di Gria. Lagi makan-makan gitu, diperkenalkan lah Jakarta Broadway Singer. Nyanyi lah mereka, Broadway Singer. Nyanyi lah tuh almarhum Arif, membawakan lagu-lagu Broadway. Dalam hati gue, oh ini bisa ya. Berarti orang-orang di Indonesia tuh ngerti ya musikal itu apa, familiar gitu kan. Abis mereka manggung, aku ngajak ngobrol. Udah akhirnya aku menghubungi Budian pada waktu itu sama Kak Ari Tulang. Kayaknya aku pengen bikin musikal deh di Indonesia gitu. Pergilah kita ke London. Nonton segala macam show. Itu jadi ilmu aja sih yang mau diterapin yang mana. Dan itulah terjadinya Art Suara. Kenapa bisa bertahan sampai hari ini? Karena cinta gue sama musikal tuh gak habis-habis. Ini adalah aku kan bipolar. Nah bipolar itu tantangan utamanya adalah to keep a positive mind. Lo harus positif terus gitu. Dan menurut gue apa yang gue kerjain di musikal
itu selalu memberikan energi positif buat gue gitu. Jadi mengerjakannya tuh dengan senang hati. Walaupun enggak untung-untung sampai lebaran kodok juga kayaknya bakalan untung. Tapi alhamdulillah. Malah buntung kali Mbak. Buntung sih enggak. Balik modal aja lah. Iya. Buntung sih enggak. Buntutnya panjang jadi gak mungkin buntung. Buntutnya panjang. Jadi ya walaupun secara bisnis memang belum bisa dijadikan pegangan hidup lah ya. Gue gak mungkin hidup dari sini. Tapi alhamdulillahnya memang aku selalu merasa aku tetap diberkati banget. Merasa sangat diberkati banget gitu. Memiliki sources yang gak semua orang punya. Bahwa untuk kemudian berkah itu bisa menunjang apa yang ada di dalam sini yang jenis kesenian ini yaitu adalah anugerah sih buat gue. Jadi ya selama masih merasa ada yang ingin disampaikan dari dalam sini dengan cara musikal ya aku insya Allah sih nggak akan pernah berhenti ya. Yeah, dan hasil dari semua yang ibu create buntut anak-anak ini sekarang udah jadi semua Bu. Iya. Ya. Dari Hebat semua. Ya. Mungkin hasilnya nggak secara monetary, secara bisnis mungkin tidak make sense, betul secara apa ya kemanusiaan. Ya, sekarang kan gini ya, you in life you have to have a role. Yeah. Kita kadang nggak tahu role kita tuh apa. Yeah. Setelah beberapa kali ini gitu, buat aku kayak rasanya role gue adalah pembuka pintu gerbang. So I just open the gate. It's up to those people mau ngelangkah maju atau diem atau mundur. Yeah. Tapi pintunya udah gue bukain loh. Yeah. I think that's my role. Ya. Wow. Callingnya ya. Ya. Callingan, yeah. Aku nggak pernah harus jadi yang terkenal. Aku nggak pernah harus jadi yang di depan panggung. Tapi pintunya yang gue bukain. Tinggal terserah yang lain. Individunya. Ada yang stuck, diem aja di pagar itu, maju enggak, mundur enggak. Ada yang maju terus, ada yang mundur udah. Iya. That is very deep. Dan menurut gue itu jarang sekali ada di sini yang willing to be the gate opener. Iya. Ya. Ya, Karena balik lagi karena kesempatan ya. You know, big heart is one thing, tapi you have to have sources juga kan. ya. Mungkin orang punya big heart tapi nggak punya sources, jadi dia nggak bisa ngerjain apa-apa. Yes. Ya itu dia harus mencari cara lain aja untuk mempergunakan. And for us ya, maksudnya aku sama Mada, ini setelah kita mungkin 8 tahun kita nggak pernah bareng, Mbak Mei yang gabungin kita lagi. Oh iya. Mempertemukan kami kembali. Yeah. Kemarin itu Thank walaupun you so much. maksudnya project yang singkat, kemarin itu tuh jadi monumental sekali buat kita berdua. kami, untuk aku sama Eja, karena kami tuh udah lama terpisah dengan kesibukan masing-masing, dia dengan panggungnya dia sendiri, aku dengan panggungku sendiri. Kami kemarin dipertemukan lagi di situ, terus kami akhirnya jadi main bareng lagi. Jadi jadi sebuah ide cerita Bu. Dua penari yang ini akhirnya disatukan berjalan lagi. dengan jalannya Berjalan dengan jalannya masing-masing. Kita sempat ada di momen yang kita tuh memang mungkin ini agak private ya, cuman gak apa-apa lah. Buka aja. Kita memang ada di masa-masa yang kita sebegitu dekatnya as a friend, sebagai partner dance segala macam, terus dengan satu dan yang lain hal akhirnya kita sempat mungkin ekstrimnya terpisah kali ya, terpisah dengan keadaan yang ya kita Berantem juga merasa maksud lo? Ya, apapun lah itu ya, sebutannya. manusia lah, Mungkin nggak usah diperindah, nggak usah diperindah, berentong manusia lah. Itu kan, tapi kan itu salah yang wajar. Iya. Tapi gini Mak, itu sesuatu yang wajar. Tapi kita memang ternyata tuh sangat menyayangkan itu terjadi, dan kita berdua nggak tahu how to ngerekatin ini lagi kayak gimana. Jadi harus berterima kasih sama gua sama Bima kan? Pasti. Iya. Makanya betul. Makanya di forum ini gua harus bilang itu. Thank you so much Mbak Mea. Terima kasih banyak Mbak Mea. Anchor ini akhirnya menjadi tali kasih. Beda konsep. Musiknya biasanya masuk tuh, musik yang bikin nangis tuh. Terus kita dipaksa pelukan. Harusnya Bu Menarnya tuh siap di situ Bu Menar. Ada scoring. Dan aku kemarin sempat berpikir gini sama Mada, kita bikin something yuk untuk merayakan ini gitu. Dan aku pikir dengan kesempatan di industri seni ini ada ya, terus kita mendapatkan sebuah
apa ya, perasaan yang nggak bisa digambarin. Kayaknya kita pengen coba untuk melampiaskan ini tuh dengan ya kita bikin sesuatu deh nanti deh gitu. Ekspresikan ke dalam bentuk karya gitu. Gitu. Aku ikutan. Nah, udah dapat Aku ikutan. eksekutif produser udah dapat. Pemainnya tinggal dicari. Ya, betul. Thank you so much, guys. Gak kerasa Turun gunung. Udah turun gunung. Ayo, Mbak, coba. Gimana? Dari gunungnya turun, turun. terus wave dari kanan ke kiri. Oh nggak bisa Kami gua. dari turun gunung. Gitu ya. Sip. Terima kasih ya sudah datang ke Encore. Terima kasih udah diundang. Terima kasih Mama. Sama-sama, Terima Mas. kasih Tanta. Jadi Ibu closing. Closingnya, bye. Sampai bertemu lagi di episode selanjutnya. Thank you. Thank you.